Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan sedekah. Bagaimana keutamaan sedekah? Mari kita mendengar penjelasannya. Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, terlebari oleh Ali bin Abi Thalib, dia berkata, sahabat Ali bin Abi Thalib datang pulang ke rumah dari Rasulullah SAW, sehingga dia bertemu dengan, wahai wanita mulia. Siapa dia? Yaitu Fatimah. Apakah kamu sesuatu yang bisa kami jadikan makanan untuk tamu? Siti Fatimah menjawab, demi Allah, tiada sesuatu yang kupunya, tetapi ini ada 6 dirham yang diberikan oleh sahabat Salman. Aku bekerja dengan dia dengan upah 6 dirham. Aku akan memberi makanan 6 dirham untuk Ahsan dan Husain. Sahabat Ali berkata, wahai wanita yang mulia, berikan 6 dirham itu. Siti Fatimah meletakkan di tangan Ali. Kemudian pergilah Sayyidina Ali, semoga Allah memuliakannya. Tujuannya untuk memberi makanan. Tiba-tiba dalam perjalanan dia bertemu dengan seseorang. Orang itu rupanya peminta-minta. Siapakah yang mau menguntangi Allah dan Allah akan menepi janji-janjinya? Sayyidina Ali mendekat, memberikan 6 dirham kepada peminta itu dan pulang ke rumah, sehingga uang 6 dirham dia pulang dengan tangan kosong kedua tangannya. Maka menangislah ia. Kemudian Sayyidina Ali berkata, wahai wanita yang mulia, apa yang membuat kamu menangis? Siti Fatimah menjawab, wahai putra paman Rasulullah, apa yang membuatku kamu pulang dengan tangan kosong? Kemudian Ali menjawab, wahai istriku Fatimah, aku telah mensedekahkan 6 dirham untuk peminta-peminta. Siti Fatimah berkata, kamu telah dirahmati oleh Allah. Kemudian Ali keluar dari rumah. Dia ingin bertemu dengan Rasulullah, tapi dalam perjalanan ada seorang Arab. Dia bertemu dengan Arabi dengan unta bersamanya. Dia menuntun unta itu. Sahabat Ali mendekat. Lalu orang Arab itu berkata, wahai Ali, belilah unta dariku. Sahabat Ali menjawab, aku tidak punya sesuatu, aku tidak punya uang. Kemudian Arab berkata, aku menjual kepadamu dengan pembayaran di akhir. Kemudian ditanya, berapa harganya? 100 dirham. Kemudian Ali berkata, aku membelinya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba Ali bertemu dengan Arabi dan mendekatinya. Dia bertanya, wahai ayah Hasan, apakah kamu menjual unta ini? Sahabat Ali menjawab, iya. Orang Arab bertanya, berapa harganya? Sahabat Ali menjawab, 300 dirham. Orang Arabi berkata, aku membelinya. Orang Arab pun membayarnya kepada Ali bin Abi Thalib 300 dirham harga unta. Kemudian Sayyidina Ali membawa kendali. Kemudian dia pulang ke rumah istrinya. Ketika Siti Fatimah melihatnya, kemudian Siti Fatimah bersenyum, wahai, apakah ini? Sambil tersenyum. Kemudian Sayyidina Ali berkata, aku membeli unta dengan harga 100 dirham. Kemudian aku jual dengan 300 dengan harga tunai. Kamu telah diberi pertolongan. Kemudian Sayyidina Ali, semoga Allah memuliakannya, keluar dari rumah dan ingin bertemu dengan Rasulullah. Setelah dia masuk pintu masjid,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dan tersenyum. Dan Ali mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi berkata, "Wahai Ali, apakah kamu yang mengkhabariku atau aku yang memberi kabar kepadamu?" Sayyidina Ali menjawab, "Tentu engkau yang memberi kabar kepadaku ya Rasulullah." Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Sayyidina Ali, apakah kamu orang Arabi yang telah menjual unta kepadamu dan orang Arabi yang membeli unta kepadamu?" Allah yang lebih mengetahui dari Rasulnya. Lalu Rasulullah berkata, "Sangat beruntung bagimu. Bagus, bagus. Wahai Sayyidina Ali, kamu telah memberi hutang kepada Allah yang Maha Lihat sebesar 6 dirham. Lalu Allah memberikan 300 dirham. Orang Arabi yang pertama adalah malaikat Jibril dan yang kedua adalah malaikat Israfil. Semoga sejahtera terlimpah kepada mereka berdua." Dalam riwayat lain, orang Arabi pertama malaikat Jibril dan yang kedua adalah malaikat Mikail. Hadis lain yang didengar oleh Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha taqa'u fi yadillah qabla an tadkhula fi yadis sa'il wa tatakallama bi khamsi kalimatin awwaluha taqulu kuntu saghiran fatakabbartani wa kuntu qalilan fakasartani wa kuntu aduwan fa ahbabtani wa kuntu faniyan fa abqataini wa kuntu harisi fal ana sirtu harisa." Ketika sedekah keluar dari tangan pemiliknya, maka ia akan jatuh dalam kekuasaan Allah sebelum ia masuk ke tangan orang yang meminta. Lalu ia mengingatkan 5 kalimat. Lalu berkata, "Aku kecil, lalu engkau besarkan." Kedua, "Aku sedikit, lalu kamu memperbanyak aku." Ketiga, "Aku adalah musuh, lalu kamu menjadikan sebagai kekasih." Keempat, "Aku rusak, lalu kamu mengkekalkanku." Dan kelima, "Kamu adalah penjagaku, lalu sekarang aku yang menjadi penjagamu." Diriwayatkan dalam suatu hadis, semoga rahmat Allah, ketika seorang mukmin mengeluarkan sedekah yang mana Allah ridha, maka jahanam menyeru, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku bersujud syukur kepadamu. Engkau telah memerdekakan seorang daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada siksaku, karena aku malu dengan Rasulullah untuk menyiksa umatnya. Sedangkan tidak mau, aku harus taat kepadamu." Dan turunkanlah ayat ini, "Khudh min amwalihim shadaqatan fatutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli 'alaihim innas salataka sakunul lahum wallahu sami'un 'alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan doa pengampunan adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah telah mendengar dan menerima taubat mereka. Dan telah datang dalam beberapa kabar, "Man tasaddaqa bi samarati yajidu sawabaha yaumal qiyamati misla jabal." Barang siapa bersedekah satu kurma, maka ia akan menemui pahala di hari kiamat seumpama gunung. Ketahuilah, sesungguhnya dalam sedekah itu dapat 7 perkara. 1. Sesungguhnya sedekah dapat melepaskan kebudakanmu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna sadaqata la tadfa'u sab'ina baban minal bala." Sesungguhnya sedekah dapat menolak 70 pintu bala. 2. Sedekah adalah doktormu. Dawur sadakum, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. 3. Sedekah menjadi penjagamu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
ahsinu amwalakum bisadaqati, bentengilah, lindungilah harta-harta kalian dengan sedekah. 4. Sedekah dapat mendinginkan murka Tuhan. As-sadaqatu taqau, sedekah dapat memadamkan murka Tuhan. 5. Sedekah adalah persatuan dari saudara-saudara. Nabi SAW berkata, as-sadaqatu hadiyatu tahazzu, sedekah adalah hadiah, salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. 6. Sedekah adalah pelunak hati. Nabi SAW bersabda, man wajada fi qalbihi fasyawwatil falyanshir sadaqah, barang siapa menemui dalam hatinya keras, maka hendaklah ia menyebarkan sedekah. 7. Sedekah dapat menambah berkah bagi umur. Nabi SAW bersabda, asakada tarudul balaa wa tazidu fil umri, sedekah dapat mengembalikan, menolak bala dan menambah berkah di dalam umur. Dikisahkan daripada Siti Aisyah, sesungguh ada seorang wanita yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Tangan kanannya sudah mengering. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah sehingga dia menyembuhkan tanganku dan mengembalikan pada keadaan persemula. Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan tanganmu jadi kering? Wanita itu menjawab, aku melihat dalam mimpiku seolah-olah hari kiamat telah tiba. Neraka Jahim telah dinyalakan, surga telah didekatkan, dan jadilah neraka menjadi lembah-lembah. Lalu aku melihat ibuku dalam sebuah lembah daripada lembah neraka Jahanam. Di tangannya terdapat sepatang lemak daging, dan di tangan lainnya sebuah kain kecil. Dia membuat perlindungan dari api neraka. Aku bertanya, apa yang menyebab engkau demikian dalam lembah ini, wahai ibu? Kamu adalah wanita yang taat kepada Allah dan suami ridha kepadamu. Ibuku menjawab, wahai putriku, sesungguhnya aku adalah wanita kikir di dunia, dan ini adalah tempat orang-orang kikir. Aku bertanya kepadanya, apa lemak daging dan kain ini yang mana aku lihat di dua tanganmu? Ibuku menjawab, ini adalah sedekah. Keduanya ini aku sedekah di dunia. Aku tidak pernah bersedekah kecuali dengan dua barang ini. Aku diberikan keduanya dan aku jadikan perlindungan daripada api dan siksa daripada tubuhku. Aku bertanya kepadanya, di mana ayah? Ibu menjawab, ia adalah orang dermawan. Ia berada dalam tempat orang-orang dermawan di surga. Lalu aku datangi surga, dan ternyata ayahku sedang berdiri di tepi telagamu, ya Rasulullah. Ia memberikan minum orang-orang. Dia mengambil gelas dari Ali, sahabat Ali dari sahabat Utsman, sahabat Utsman daripada sahabat Umar, sahabat Umar pada sahabat Abu Bakar Siddiq, dan Abu Bakar dari engkau, ya Rasulullah. Lalu aku berkata, wahai ayahku, sesungguhnya ibuku, istrimu yang taat kepada Allah dan engkau ridha kepadanya, ia berada dalam lembah neraka, dalam neraka Jahanam, dan kamu memberi minum kepada orang-orang daripada telaga Nabi Muhammad SAW, sedang dia kehausan, maka berikan ia seteguk air. Ayahku menjawab, wahai putriku, sesungguhnya ibumu berada di tempat orang-orang yang kikir, orang-orang yang bermaksiat, dan orang-orang yang berbuat dosa. Dan sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa telah mengharamkan air telaga Nabi kepada orang yang kikir, kepada orang yang maksiat dan pendosa. Wanita itu berkata, lalu aku mengambil air dengan telapak tangan untuk memberi minum ibuku. Aku memberi minum. Ketika aku memberi minum, aku melihat suara yang menyatakan, semoga Allah yang Maha Agung akan mengeringkan tanganmu. Kau telah memberi minum kepada seorang wanita yang telah kikir. Lalu aku terbangun. Tiba-tiba tanganku sudah mengering. Kemudian Nabi berkata,
kikir ibumu telah membuat engkau mudarat di dunia, dan bagaimana mudarat kepada dirinya sendiri di akhirat? Kemudian Siti Aisyah berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tongkatnya di atas tangan wanita itu dan berdoa, wahai Tuhanku, dengan mimpi yang dia ceritakan, maka perbaikilah, sembuhkanlah tangannya. Sahabat, maka tangannya menjadi baik dan sembuh seketika itu, dan tangannya seperti sedia kala. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.